Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, takmir masjid dan seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman di Komplek GKN 2 Dinoyo Surabaya dan juga pemirsa serta jamaah kajian di Masjid Al-Furqan yang senantiasa mudah-mudahan bahagia sekeluarga, sehat walafiat, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini mungkin tidak ada salahnya materi akidah ini kita masukkan dalam konteks usul fikih ya. Usul fikih itu adalah fiqhul akbar, nama lain daripada akidah. Dalam hal ini secara spesifik kita mengambil sebuah tema musyarakah dalam perspektif syariah. Musyarakah itu apa? Musyarakah adalah sebuah kerjasama di dalam Islam, sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan jamaah sekalian ya di beberapa tempat tentang agama komprehensif, yaitu dinul Islam, yang di sana sebagai agama yang sempurna, sebagai Islam yang kafah, Islam yang rahmatan lil alamin, tentu dicerminkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-An'am ayat 38, dan juga surah An-Nahl ayat 89. Ya, yang ketiga-tiganya ini menggambarkan, menjadikan dasar bahwa agama Islam adalah agama yang komprehensif, yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Maka di surah Al-Maidah disebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan kami ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yusyarun. Tidak ada satupun yang kami lewati dari penjelasan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yang dari kesekian isi Al-Quran yang menyangkut akidah dan fiqhul akbar itu nanti semuanya akan diamalkan oleh setiap insan yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan ketika dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat yang akan datang. Di dalam An-Nahl 89 jamaah sekalian, Allah juga menegaskan tentang komprehensifnya Islam ya, yang berpedoman kepada Al-Qur'an. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami Allah telah turunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad, tibyanan likulli syai', sebagai deskripsi, sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia. Apakah itu ibadah ritual, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Ya, ini dan juga sebagai petunjuk agar di dalam kita berekonomi, berbisnis, berusaha, berikhtiar dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatan, sehingga mendapat rahmat Allah, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Orang Islam seperti panjenengan adalah yang tunduk patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berbisnis, berusaha dan sebagainya. Maka dari ayat ini jamaah sekalian dapat disimpulkan bahwa Islam terdiri dari tiga ajaran pokok, tiga dimensi pokok, yaitu akidah, akhlak dan syariah. Dan di dalam syariah ini jamaah sekalian ada yang namanya ibadah ritual, ada yang namanya ibadah sosial yang disebut dengan muamalah. Di dalam muamalah ini jamaah sekalian terdiri dari hukum perdana, hukum pidana dan hukum perdata. Dari sekian ini kemudian juga ada hukum politik, ekonomi, dan bisnis, finansial, ya kan? Dari ekonomi bisnis ini jamaah sekalian ada asuransi, ada perbankan, ada pasar modal, ya, ada leasing, ada pegadaian, ada juga sektor real dan lain sebagainya yang nanti akan dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh seluruh umat dan masyarakat. Dan ini jamaah sekalian tentu memerlukan satu kaidah yang disebut dengan kaidah musyarakah. Musyarakah itu merupakan kerjasama di dalam muamalah,
di dalam berbisnis ekonomi. Ya, di sana ada termasuk bagaimana pinjam meminjam, bagaimana sewa menyewa, ya, termasuk bagaimana terkait dengan bank syariah dan sebagainya. Ini jamaah sekalian. Dan ayat-ayat yang membahas tentang musyarakah ini sangat banyak sekali, antara lain di surah Shad ayat 24. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Jadi kebanyakan orang yang bersekutu, berbisnis bersama-sama itu la yabghi ba'dhum 'ala ba'din. Banyak orang yang satu sama lain saling curang. Ya, apalagi konsep bisnis ekonomi sekarang ini kan maunya modal sekecil-kecilnya, kemudian mendapat keuntungan sebesar-besarnya, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam Islam tidak bisa seperti itu. Itu namanya konsep wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang. Jadi maunya kalau beli semurah-murahnya, kalau jual semahal-mahalnya. Sampai kadang-kadang tidak jarang adanya manipulasi, menutup-nutupi kekurangan, aib, cacat dan sebagainya. Sampai seperti itu jamaah sekalian. Kemudian di surah Al-Maidah, di sini juga disebutkan kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali panjenengan yang beriman beramal soleh. Kalau orang beriman, patokannya bukan sekedar seberapa besar keuntungan kita, tapi seberapa barokah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan orang-orang yang hanya mencapai ingin mendapatkan keuntungan duniawi saja. Karena orang yang beriman itu orientasinya bukan hanya di dunia, tapi bagaimana harta kita nanti sampai membawa kita ke surga. Maka dari itu di surah Al-Maidah ayat 2 yang sering kita dengar jamaah sekalian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Konsep dalam bekerja sama, berbisnis, pinjam meminjam dan sebagainya itu adalah harus ada prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh kita tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, adanya kecurangan, kezaliman, saling merugikan, itu namanya tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, banyak sekali kan orang yang bertengkar gara-gara urusan halal haram yang tidak jelas itu jamaah sekalian. Ini maka hadirin yang saya muliakan, di sini juga didukung dengan beberapa hadis, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Rasulullah meriwayatkan dari hadis qudsi, ya, Allah berfirman, ana salisus syarikaini. Saya, kata Allah, salisus syarikaini adalah orang yang ketiga, pihak yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, dari dua orang yang bekerja sama dalam bisnis. Oke, jadi panjenengan yang bekerja sama, nuwun sewu, jenengan misalnya mengupahkan orang, berarti jenengan kerjasama dengan orang lain. Panjenengan meminjamkan uang kepada orang lain, berarti panjenengan bekerja sama dengan pihak lain. Ketika dua pihak ini bekerja sama, ya, maka yang ketiganya Allah. Luar biasa. Oke. Selagi malam yakun ahaduhuma sahibahu. Selagi salah seorang di antara kedua belah pihak ini mengkhianatinya. Selagi tidak ada yang curang, selagi tetap memegang amanah kebersamaan dalam konsep ekonomi berdasarkan syariat Allah, maka Allah akan membersamai mereka. Fa idza khana kharajtu min bainihima. Ketika sudah terjadi pengkhianatan, maka Allah sudah nggak ada urusan lagi. Allah keluar dari kerjasamanya dengan panjenengan yang bekerjasama dengan pihak lain itu. Ini betapa pentingnya hadis ini, sehingga asbabul wurudnya, sebab datangnya hadis ini maupun secara tekstual matan hadis, redaksi hadis menggambarkan betapa sangat sayangnya Allah kepada hambanya, sehingga dalam bisnis pun dibersamai Allah, dalam berekonomi pun dibersamai Allah, tentu dengan ketentuan syarat dan berlaku, yaitu bisnis berdasarkan syariah. Ini jamaah sekalian. Dengan demikian satu kerjasama dalam pemasaran, dalam ekonomi akan bermanfaat secara lebih luas, lebih barokah, yang dilandasi dengan syariah. Ketika menjunjung tinggi nilai-nilai amanah kebersamaan.
Ini jamaah sekalian, maka dalam Islam ini ada beberapa prinsip jamaah sekalian yang disebut dengan fiqhul muamalah. Ya, dari fiqhul muamalah ini membahas beberapa prinsip dalam bermuamalah serta relevansinya, antara lain yaitu satu, prinsip keadilan dan kehalalan. Ini nggak bisa ditawar lagi. Ya, kunci utama dalam bisnis kula jenengan adalah keadilan dan kehalalan. Adil itu kebalikannya zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang kula jenengan kepengin modal besar, ya kepengin keuntungan besar, maka modalnya juga harus besar. Supaya apa? Tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Karena kalau keuntungan lebih besar, maka akan terjadi yang namanya riba. Ya, riba itu orang kok rine nang jaba enggak. Riba itu ya sesuatu yang keuntungannya mengandung kezoliman, intinya seperti itu. Ya. Terus yang kedua juga prinsip kehalalan. Jadi yang pertama ini prinsip adil dan halal ini, ya, apapun bentuknya, betapapun sempurnanya bisnis panjenengan, tapi bisnisnya bisnis yang haram, itu sudah tidak boleh lagi. Ya, panjenengan utang piutang, tapi untuk mempersenjatai Israel untuk menggempur Palestina, haram, ya, haramnya haram itu, ya, dedengkotnya haram itu. Ya, saya kepingin jual beli Ustadz, syarat rukunnya sesuai dengan jual beli syariah, tapi yang diperjualbelikan daging babi, jelas haram. Ya, seperti itu. Maka prinsip utamanya adalah kehalalan. Ini di dalam surah Al-Baqarah 188, alladzina ya'kuluna amwalan nas bil batil. Ya, wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, ya, wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang bekerja sama tapi dalam bentuk haram, memakan hartanya orang lain tanpa dibenarkan dengan cara yang batil, maka orang seperti ini fabashshirhum bi'adzabin alim. Diberikan kabar gembira dengan yang namanya siksa. Ini bentuk kalimat ngelulu ya istilahnya ya. Ngancam yang tingkatannya paling jengkel. Terus blok-blok niku siksaan, ya, seperti itu. Ya, dalam ayat yang lain jamaah, tepatnya di An-Nisa 29, Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai panjenengan yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kula jenengan mengkonsumsi di antara harta benda kula jenengan dengan cara yang batil. Illa antakuna tijarah, kecuali melalui perdagangan. Beberapa ayat ini menggambarkan bahwa prinsip harus memastikan bahwa setiap transaksi kita tidak boleh melanggar syariat agama. Yang kedua jamaah, yaitu prinsip kepemilikan. Jelas milik kita. Jangan sampai memperjualbelikan hartanya orang lain. Pinjem motornya temannya lalu dijual atau digadekan, ya. Ini namanya prinsip yang menyalahi aturan syar'i. Ya, ini juga termasuk hak milik yang boleh kita mau mengawasi, mau sambil menggunakan karena hak milik panjenengan. Maka di sini disebutkan yang ayat yang tadi itu illa antakuna tijaratan antarodin. Ya, ini jamaah sekalian. Yang ketiga, prinsip kejujuran dan transparansi. Ya, ada kejujuran, tidak boleh ada kecurangan, kebohongan. Kalau bahasanya masnya ini tidak ada dusta di antara kita. Rasulullah itu Bapak Ibu kalau sudah jual beli, sekecil apapun aibnya itu, kekurangannya itu disampaikan. Orang itu kadang-kadang malah ditutupi. Taunya setelah dibeli ternyata beda motorku kok akeh sing do kropos dan sebagainya. Karena dipoles. Ya, dari polesan itu namanya jual beli yang tidak transparan. Bisnis yang tidak ada kejujuran. Maka di sini dalam satu hadis dari riwayat Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Ya, jadi bisnis yang seperti ini mengandung unsur riba. Padahal riba ini dilaknat oleh Rasulullah. Yang dilaknat Rasulullah bukan hanya yang makan riba saja. Wa mukilahu termasuk orang yang dipasrai, orang yang bekerja sama, orang yang menjadi delegasi untuk melakukan sesuatu yang riba. Wa katibahu dan pegawainya.
ya, sekretarisnya, manajemennya, wa syahidaihi, 2 orang saksinya. Semua kata Rasulullah sawaun, hukumnya sama, sama-sama haramnya, sama-sama diancam azabnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang keempat jamaah sekalian, ini prinsip tidak boleh ada gharar atau maisir. Gharar itu apa? Yaitu praktik yang menciptakan ketidakpastian. Contoh, ya, ikan di lautan kok didol. Aku mau jual ikan di mana? Di lautan. Di mana di sana ada hiu, ada macam-macam gitu ya. Itu tidak boleh. Karena apa? Masih di dalam sesuatu yang tidak jelas. Termasuk panjenengan, hati-hati sekarang banyak ini ya, menjual mangga tapi masih bahasa Jepangnya itu pencit. Ya, masih pencit dijual tapi akad sudah matang, sudah layak diunduh, itu tidak boleh itu. Itu namanya jual beli ijon. Itu haram hukumnya. Maka di sini dikategorikan sebagai jual beli gharar. Ya, dalam bahasa kita sekarang jamaah sekalian, ya, ada namanya pinjol ya. Nah, hati-hati kok pinjol ini. Ya, pinjam-meminjam secara online, banyak sekali yang kena tipu seperti ini. Ya, walaupun mungkin secara secara umum memang pinjol ini ya tidak bisa kita pungkiri, karena memang dunia kita kan sekarang dunia dunia IT ya, dunia global ya, Gen Z ini sekarang kan semuanya serba online Pak. Ya, untuk pecel iso online no. Gitu. Dhisik biyen gak mau nang warung gak iso maem, saniki jenengan cukup naruh di rumah ya. Duduk manis di rumah, cukup dengan mencet HP, makanan sudah datang sendiri ya. Nah, makanya termasuk pinjaman online ini tidak bisa kita pungkiri, karena memang di era digitalisasi ini ya memang lagi tren-trennya ya. Tinggal kita bagaimana tinjauan fikih kita ini jamaah sekalian ya, terkait dengan pinjol ini dalam fikih muamalah ya, dikonotasikan, didefinisikan dalam bentuk secara hukmi, syaratnya secara legal formal ya, kemudian dianggap telah terjadi baik secara iktibaron ya, adat secara hukman, secara syariah maupun hukum positif. Jadi kalau memang ini sudah terjadi ya, sudah ada hal-hal semacam ini, misalnya kita pinjaman online yang bisa dikategorikan formal ya, monggo silahkan. Bisa dalam kebiasaan masyarakat, kalau tidak ada pinjaman online, kita tidak bisa terbantu untuk saling membantu dengan yang lain. Jadi prinsip dasarnya, basicnya adalah harus wa ta'awanu, ta'awanu alal birri wa taqwa. Harus konsep muawanah, harus ada saling membantu. Ini jamaah sekalian. Sehingga di sini harus ada beberapa syarat. Ya, meskipun ini dibolehkan, ya, jadi secara fikih modern kontemporer ini dibolehkan menurut ulama mutakhirin. Ya, pinjaman online, jual beli online, gitu. Sekarang sudah tidak asing lagi, dengan syarat tentu ya harus diperhatikan jamaah sekalian, ya, karena dalam kaidah fikih itu disebutkan wal ibratu fil uqudi lima'aniha la lisuril alfadhi. Dalam kaidah usul fikih itu disebutkan bahwa ibroh, satu ungkapan itu harus dilihat maknanya, ya, bukan sekedar umumnya bentuk lafadznya. Makanya wa anil bai'i wasyira'i biwasitati tilfun wa talqis wal barqiyat kullu hadhil wasail wa amsalihha mu'tamidatul yaum wa 'alaihal amal. Maka dari itu terkait dengan jual beli ya melalui perantara telepon, Instagram misalnya atau Telegram ada sebagainya, itu maka untuk saat ini diperbolehkan. Karena tidak bisa dipungkiri ini satu praktek bisnis kekinian seperti itu. Ya, oleh karena itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jamaah sekalian dalam pinjaman online itu. Yang pertama, ya, tidak ada praktek ribawi. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba.
Ini di dalam surah Al-Baqarah 275. Allah memperbolehkan jual beli tapi tetap mengharamkan riba. Digandengkan itu kenapa? Karena antara riba dengan keuntungan itu hampir sama. Keuntungan itu tambahnya dari modal panjenengan, tapi riba ini juga ada tambahan. Tambahannya apa? Tambah dari keuntungan yang semestinya. Katakanlah panjenengan sudah beruntung 1.000, ini sudah memenuhi syarat dalam jual beli. Ternyata ada tambahan lagi sehingga bisa memungkinkan memberatkan kepada sang pihak sebelah, ya, pihak terkait. Maka itu namanya riba. Syaratnya seperti itu. Monggo online silahkan. Yang penting tidak ada unsur riba. Karena riba ini dilaknat oleh Rasulullah, ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Rasulullah melaknat orang yang berbuat riba. Yang kedua, jangan menunda ketika membayar hutang. Karena nun sewu biasanya orang hutang itu gampang. Kadang-kadang mekso-mekso ngoten. Tapi nanti kalau sudah waktunya bayar apa? Ambiar gitu ya. Ini. Layul wajidu khilu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran hutang itu bagi yang mampu, ya, maka menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Jadi orang yang menunda hutang itu bisa dikategorikan layak untuk kehilangan harga dirinya dan juga layak untuk diberi sanksi kepadanya. Itu saking pentingnya mengembalikan hutang. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang, menunda-nunda membayar hutang bagi orang-orang yang sudah cukup, ya, sudah ada tapi tidak dikembalikan, tidak segera membayar hutangnya, maka ini termasuk kezaliman. Ini jamaah sekalian. Baik, ini kaidah fikih yang langsung kita lewati aja. Syarat pinjol yang berikutnya jamaah sekalian yaitu memaafkan. Nah, ini kayak gampang ini ya. Bisa nggak ya memaafkan ya? Memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang. Hutangnya sebenarnya sih nggak banyak sih, hanya 1 miliar misalnya. Saman gak iso bayar, gak iso tak ikhlas noai. Kira-kira gimana? Ya. Kok aneh bin ajaib ini ya. Ya apa menarik dongo, ya Allah muga-muga tak utangi lali. Ya. Jadi ini ayatnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin, ketika yang kita hutangi ini mengalami kesulitan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo yang kita tentukan, maka fanadhiratun ila maisarah. Sebaiknya panjenengan kasih kebijakan untuk ditunda sampai dia mampu membayarnya. Syukur-syukur wa anta shadaqu khairul lakum. Syukur-syukur kok mengikhlaskan, mensedekahkan apa yang panjenengan hutangkan. Ini kan kayaknya kok gimana ya? Ada nggak di sini ya Pak ya? Ada, nih utangnya 1.000 nggak masalah. Aku ngutang 2.000 nang pom bensin tak bayar toilet ya monggo itu gampang. Tapi nek wis jutaan ya kok terus diikhlaskan ya kok diisir ya seperti itu. Tapi seandainya ini semakin panjenengan semakin banyak diikhlaskan, kalau memang benar-benar loh ya. Dan ini berlaku bagi panjenengan yang mengutangi bukan yang ngutang loh. Ya, kita tidak boleh terus beralasan ayat ini mau seutang mbok jaluk rek. Sama nih kelas lu kok jadi ganjaran, tidak boleh kayak gitu. Ya, yang utang yang berkewajiban untuk nyarutang, yang diutangi barangkali punya kebijakan karena memang benar-benar orang ini kepepet, nggak mungkin bisa membayar, kok panjenengan ikhlaskan, itu baru pahalanya dilipat gandakan. Tapi tidak kemudian dijadikan alasan bagi yang penghutang gitu loh. CNA ya, ini prinsip Islam itu dinamis Pak. Ya, prinsip keadilannya itu seperti itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Dari satu hadis disebutkan man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang bisa yang berkenan untuk apa itu ngudari ya. Ngudari itu apa ya? Nah, mengurai ya, mengurai, memberikan solusi terbaik kepada saudaranya yang sedang ada kerupakan masalah dunia. Farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka nanti akan dibuka, dilancarkan semua urusannya di akhirat. Hisab sing mestine rumit ya kan. Dosane kula jenengan begitu banyak ya, banyak yang dihisab, maka di akhirat nanti akan dimudahkan sama Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong kepada saudaranya.
Jadi Allah akan menolong kita sepanjang kita menolong saudara kita. Semakin banyak panjenengan menolong saudaranya, maka semakin banyak pula Allah menolong panjenengan semua. Ya, monggo silakan ini. Dan ini tidak berlaku bukan hanya untuk umat Islam saja. Jadi kalau ada orang jatuh di jalan gitu panjenengan menolong, berarti ya panjenengan ditolong sama Allah. Makanya kalau menolong orang di jalan nggak usah ditanya agamamu apa, aliranmu apa, tempatmu di mana, sukumu apa, sedang mata. Jadi siapapun namanya rahmatan lil alamin itu seperti itu di dalam Islam jemaah sekalian. Maka masya Allah tabarakallah di sini juga disebutkan hadis yang luar biasa. Kana tajiru yadayinun nas, ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada manusia, maka jika ia melihat orangnya kesulitan, ya, jadi katakanlah panjenengan sebagai majikan, sebagai bos, sebagai manajer, punya anak buah, ya, memperdagangkan suatu harta, meminjamkan suatu harta, maka faidza ra'a mu'siron, ketika sang majikan ini melihat orang yang berhutang ini kesulitan, maka qala li fitnyanihi tajawazu anhu. Kemudian mengatakan kepada pegawainya, kalau gitu sudah bebaskan aja. Maka insya Allah orang seperti ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kerupekan, kesulitan, dan mungkin juga perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, ini monggo mudah-mudahan panjenengan bisa mengamalkan ini ya. Bagi panjenengan yang bisa mengamalkan ini, tolong bilang kepada saya, nanti saya tak pinjam kepada jenengan. Ya, insya Allah ya. Baik, luar biasa ini ya. Ini karena requestnya dari masnya ini. Yang ketiga, ini memaafkan yang tidak mampu membayarnya. Oh, sudah tadi ya. Ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Oke, itu jemaah sekalian. Yang keempat, yang tadi sudah kita bahas adalah prinsip gharar, harus jauh dari konsep musyarakah kita, kerjasama dalam bisnis kita, termasuk juga maisir. Apa itu maisir? Perjudian. Marak ya Pak ya sekarang ya. Apa itu namanya? Judi online ya. Judi online. Ini kalau kita bahas sangat panjang ini ya Pak ya. Ada namanya judi online. Ya. Ini ada hikmah diharamkannya judi online. Jadi ya sekarang ini kan serba online ya Pak ya. Jadi ya termasuk judi juga bisa online. Ada sekarang TikToker dari mana itu, dari Sukabumi itu, yang membawa orang satu kampung dijak joget di TikTok gitu kan. Ternyata mempromosikan judi online, akhirnya ditangkap polisi. Sekarang ini ratusan ya yang sudah dianu polisi dengan judi online ini. Ini di dalam Islam sungguh luar biasa. Ada beberapa hikmah yang patut kita petik dari diharamkannya judi online ini. Saya ambil satu aja karena rupanya sudah hampir habis waktu istirahatnya. Nanti kasihan jatah jenengan dahar. Nanti saya malah berdosa ini ya. Ini ya sekalian ya. Ini intinya bahwa kecanggihan teknologi ini ibarat satu pisau senjata, bisa kita gunakan untuk sesuatu yang positif, bisa juga negatif. Yang negatif antara lain kita gunakan dengan tipuan-tipuan online ya, termasuk judi online. Ya, judi itu dalam bentuk apapun, mau offline mau online, haram ya haram. Ya, karena di sini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ketika orang bertanya ya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi, kul fihima ismun kabir. Dua hal ini adalah dosa yang sangat besar. Oleh karena itu kita disuruh menjauhinya. Ya, dari judi, dari minuman keras ini ra'su kulli khotiatin, menjadi puncak segala macam keburukan. Ya, segala macam kemungkaran. Adanya pertengkaran, permusuhan dari khamr dan ini. Ini jamaah sekalian ya. Baik, sementara itu dulu. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan. Ada beberapa hikmah lagi. Kita lanjutkan juga prinsip berekonomi, bersyariah agar kita mencari rezeki ini halal dan barokah. Itu ya jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita benar-benar dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya
diberikan panjang umur, sehat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita beri satu sisipan sedikit aja, bahwa tidak kalah pentingnya adalah prinsip perannya zakat dalam transaksi. Artinya dalam pekerjaan kulon jenengan, bisnis kulon jenengan, ingat ada bagian dari zakat, infak, sedekah yang akan membawa bisnis kulon jenengan semakin barokah. Ya, itu karena ada hak bagi mereka. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ya tentu dalam prinsip bersyariah itu ada problem solving, ya, ada bagaimana cara menyelesaikan sengketa di dalam berbisnis itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Masih banyak lagi jenis-jenis musyarakah, karena ini juga bagian dari akidah, bagian dari kita diukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan iman ini kita lurus dalam ibadah kita, sempurna dalam amal soleh kita, dan diridhai Allah dalam segala usaha, bisnis dan ekonomi kita. Insya Allah barokah dunia sampai akhirat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.